Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Laude Muhammad Mursawal Yahya, NIMku S1S1211063. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep proses penjadwalan. Konsep, proses, dan konsep penjadwalan. Yang pertama itu konsep proses, di mana itu proses didefinisikan sebagai program yang dieksekusi keterkaitan hubungan antara proses dan sistem operasi terlihat dari cara sistem operasi menjalankan dan mengeksekusi proses, yang dimana diagramnya ini diagram suatu proses itu yang pertama itu new, baru, terus input sebuah proses dapat memiliki 3 status utama, yaitu running, waiting, dan ready. Yang dimana itu running adalah dimana status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Kalau waiting itu di mana status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu event seperti proses or key. Kalau ready itu di mana status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh pemroses. Dalam hal ini adalah prosesor. Terdapat 2 status tambahan. Yang pertama itu new dan terminate. New di mana suatu yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Kalau terminate itu suatu yang dimiliki pada saat proses yang selesai dieksekusi. Hanya kan satu proses yang dapat berjalan pada prosesor dimana pun pada waktu itu. Dia itu terbagi 3 kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. Yang pertama itu jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminate. Yang kedua itu jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interput dan proses tersebut kini berstatus ready. Yang ketiga itu jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi. Baik, di sini ada proses control block dan elemen-elemen di dalam proses control block. Baik, sini saya akan menjelaskan dulu proses control blocknya ini, yang dikenal namanya control, merupakan berbagai informasi lain yang diperlukan sistem operasi untuk mengontrol dan berkoordinasi dengan berbagai proses yang aktif. Kalau elemen-elemen di mana proses control block itu terbagi menjadi 8. Yang pertama identifier, stated, program counter, memory, and pembagian proses control block itu menjadi ada 3. Yang pertama itu proses identification data, yang dimana proses yang menyertakan identifier pada prosesnya. Yang kedua itu proses stated data, potongan-potongan informasi yang isinya menjelaskan status proses yang ditangguhkan, memungkinkan sistem operasi melakukan restart serta masih bisa mengeksekusi dengan benar. Yang terakhir itu proses kontrol data yang dimana digunakan untuk sistem operasi yang akan mengelola proses itu sendiri. Konsep sendiri itu adalah cara dari komputer untuk menjalankan 2 atau lebih task dalam waktu bersamaan, sedangkan multithreading adalah cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian dengan cepat sehingga dapat menjalankan beberapa task secara bersamaan walaupun dalam satu proses.
keuntungan multi trading ini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama responsif, berbagai sumber daya, ekonomis, utilisasi arsitektur multiproses, dan model-model multi trading ini ada terbagi menjadi 3. Model many to one to one, many to many. Konsep penjadwalan, kalau konsep penjadwalan CPU itu adalah suatu proses pengaturan atau penjadwalan proses-proses yang di dalam komputer. Penjadwalan CPU secara gratis garis besar itu terbagi menjadi 2. Yang pertama primitif dan penjadwalan non primitif. Penjadwalan primitif itu adalah kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang diprioritaskan yang lebih tinggi. Kalau penjadwalan non primitif itu ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan konteks switch dari proses yang sedang berjalan ke proses lainnya. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.